terima kasih atas kehadiran kalian. Langsung saja, agenda kita hari ini adalah menanggapi permohonan penambahan staf administrasi. Bu Mita, selaku manajer administrasi, mohon jelaskan kembali seberapa penting kebutuhan ini. Terima kasih Bu. Sejujurnya setelah Mbak Nanda pindah, workflow kami ini amburadul. Staf yang ada sering lembur hingga larut malam. Terus data entry tertumpuk sampai seminggu. Lalu data arsip harian juga sudah tidak tertata rapi lagi. Jika ini berlanjut, resikonya bukan hanya ketidaknyamanan, tapi auditing kami bulan depan bisa semakin kacau. Kami butuh sekitar 2 orang untuk benar-benar stabil, atau minimal 1 lah Bu, untuk mengurangi beban yang sudah tidak manusiawi ini. Saya mengerti tekanan di divisi Anda, Bu Mita, tapi kita harus realistis. Bu Naila, bagaimana angka berbicara dari sisi anggaran? Bu Mita, saya memahami kondisi di divisi admin. Namun, tugas saya adalah menjaga agar perusahaan kita tetap bernafas. Saat ini, margin kita keuntungannya sangat tipis. Jika kita merekrut 2 orang sekaligus, bahkan dengan standar gaji terendah untuk 51 juta, total pengeluaran termasuk BPJS, tunjangan, dan biaya pelatihan akan meningkatkan biaya operasional sebesar 7,5 juta hingga 12 juta per bulan. Saat ini di kuartal 4 kita hanya bisa mengalokasikan dana untuk 1 karyawan baru. Lebih dari 1 kita bisa masuk ke dalam zona merah. Saya tidak akan bisa mempertanggungjawabkan angka di neraca. Bu Halimah, mau tidak mau, keputusan kita hanya 1 orang karyawan baru. Atau tidak kita menunda rekrutmen hingga tahun depan setelah ada kepastian proyek baru. Permisi para rekan-rekan sekalian, saya dari Divisi HRD izin untuk menyampaikan pendapat saya. Dari sisi HRD, saya melihat tantangan ini sebagai suatu kesempatan. Karena batasannya hanya 1, berarti proses seleksi harus lebih ketat. Saya akan mencari kandidat all-in-one yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata dan memenuhi standar kualifikasi dari kita. Satu rekrutan berkualitas tinggi yang bisa langsung beradaptasi lebih baik daripada 2 rekrutan yang biasa saja. Kami akan memprioritaskan kualitas. Ini mungkin saja akan memakan waktu, tapi saya jamin hasilnya akan lebih minim resiko. Apa yang dikatakan Bu Nabila benar, kita tidak bisa mempertaruhkan stabilitas keuangan perusahaan. Bu Mita, saya tahu ini tidak ideal, tapi kita harus bersabar. Baik, semua pendapat sudah saya dengarkan. Keputusan mutlak akan merekrut 1 orang staf administrasi yang sangat kompeten. Bu Mita, mohon job description-nya dibuat sejelas mungkin supaya Bu Nabila mudah mencari yang terbaik. Berdasarkan jalannya diskusi yang telah kita lalui, saya simpulkan dan bacakan keputusan hari ini. Kebutuhan rekrutmen staf administrasi mendesak, namun karena mempertimbangkan kondisi finansial perusahaan, maka diputuskan kita hanya akan merekrut 1 orang staf administrasi. Proses rekrutmen akan dilakukan secara ketat oleh Ibu Nabila untuk mendapatkan high quality kandidat. Dokumen ini akan segera saya edarkan. Terima kasih. Saudari Maulida, Saudari Hamida, silahkan kenalkan aja. Selamat siang Saudari Maulida. Selamat siang Ibu. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan perkenalkan diri Anda secara singkat dan bolehkah saya tahu mengapa Anda tertarik pada posisi staf administrasi di perusahaan ini? Tentu Bu, saya Hamidah, 27 tahun dengan 4 tahun pengalaman solid di bidang administrasi senior, terutama dalam manajemen dokumen dan laporan keuangan divisi. Saya mencari stabilitas karir dan reputasi perusahaan ini menunjukkan adanya visi jangka panjang yang sejalan dengan loyalitas yang saya tawarkan. Saudari Maulida, Anda merupakan lulusan baru.
tolong jelaskan apa yang membuat Anda merasa sebagai lulusan baru Anda layak mengisi satu-satunya posisi yang kami tawarkan ini. Meskipun saya baru, saya membawa kompetensi dan energi baru. Saya menguasai tools modern dan cepat beradaptasi. Saya tahu ibu mencari kandidat all-in-one. Saya yakin kemampuan belajar cepat dan keahlian saya di bidang kearsipan digital selama magang akan lebih bernilai dibandingkan pengalaman yang mungkin membawa kebiasaan lama. Pengalaman 4 tahun Anda pasti banyak. Bisakah Anda ceritakan pencapaian signifikan yang paling berhubungan dengan efisiensi kerja dan manajemen data di pekerjaan sebelumnya? Tentu, saya memimpin proyek digitalisasi arsip yang berhasil mengurangi waktu pencarian dokumen dari rata-rata 15 menit sampai kurang dari 1 menit. Itu bukan hanya efisiensi waktu, Bu, tapi juga mengurangi resiko human error dalam melaporkan audit internal. Bagus sekali. Sekarang, tolong ceritakan secara spesifik proyek atau tugas yang paling berkesan saat magang yang menunjukkan kemampuan Anda dalam meningkatkan efisiensi administrasi. Proyek saya adalah restrukturisasi sistem penanaman folder digital. Saya menerapkan standar baku di seluruh departemen. Laporan akhir mencatat peningkatan kecepatan retrieval data hingga 30%. Itu membuktikan saya menerapkan solusi struktural meskipun hanya sebagai staf magang. Saya perlu tahu kekuatan dan tantangan Anda. Tolong sebutkan kelebihan utama dan kekurangan yang relevan dengan pekerjaan administrasi. Kelebihan saya adalah kecepatan beradaptasi dan menguasai tools digital. Kekurangan saya kurang sabar terhadap proses kerja yang terlalu manual atau lambat. Kelebihan saya adalah ketelitian absolut. Saya memastikan zero error di dokumen penting. Kekurangan saya akui terlalu perfeksionis dan sulit mendelegasikan karena standar tinggi saya. Kami mencari kandidat yang berkomitmen jangka panjang. Di mana Anda melihat diri Anda dalam karir administrasi seperti 5 tahun dari sekarang? Dalam 5 tahun, saya ingin menjadi ahli sistem administrasi digital perusahaan. Saya ingin memastikan semua alur kerja administrasi telah terintegrasi dengan teknologi terbaik, serta memimpin transaksi digital divisi ini. Baik, semua pertanyaan sudah saya ajukan. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Iya, Bu. Bagaimana target KPI Divisi Administrasi untuk tahun depan, khususnya setelah adanya penambahan 1 staf ini? Target utamanya adalah memangkas backlog data hingga 0 dan memastikan file harian terarsip tepat waktu. Detailnya akan kami bahas saat onboarding. Baik, terima kasih atas waktu Anda. Saya akan menghubungi Anda kembali setelah beberapa hari kerja. Mari saya Pak. Terima kasih banyak Ibu. Dengan kan langsung jangan dikat. Menjaga agar kesalahan tetap bernapas. Wajib untuk aktivitas aktivis. Diusir guys. Jam sekitar 1 siang kita diusir teman-teman. Pindah lokasi. Kita diungsikan guys. Jangan ketawa. Sebagai lulusan baru, Anda layak mengisi satu-satunya. Kelihatan. Itu namanya iman.